azaniyatu pezina laki-laki, pezina perempuan, wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah dia 100 kali. Apakah ada hadis nasihat buat yang sekarang hobi berzina? Saya sudah takut sekali sekarang karena dosa tersebut, tapi hobi karena saya frustasi disebabkan ekonomi keluarga. Begitu juga sana. Antum masalah zina ini tak perlu hadis, tak usah pakai hadis, ayat Quran. Azaniyatu pezina laki-laki, pezina perempuan, wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah dia 100 kali. Antum beli pecut kuda, pinjam sama Pak Al-Makmur, cambuk kuda, pergi besok ke Danau Buatan, di bawah tu ada pesantren, pinjam cambuk kuda, minta mereka cambuk 100 kali. Insya Allah hilang penyakit zina itu. Kalau antum malu sama dia, bawakan ke saya, biar saya cambuk antum 100 kali. 100 kali. Ini terapi sudah diterapkan di Moskow, Rusia. Ada dokter perempuan, orang-orang yang hobi berzina, dicambuknya sehat, hilang. Wah, ada saya baca tulisannya. Nah, ini kalau di depan orang banyak tak bisa, nanti kena human right, hak asasi manusia. Tapi kalau mau dicambuk 100 kali hilang. Kalau yang sudah menikah, ini menikah na'udzubillah. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau tetap menikah berzina, farjumuhumal battah, rajam sampai mati. Tolong doakan saya supaya taubat nasuha Pak Ustaz, dapat rezeki yang halal insyaallah. Dapat rezeki halal, taubat nasuha, menikah, berhenti dari zina. Pak, saya adalah seorang pemudi. Kelihatan dari tulisannya rapi. Yang melakukan dosa dan zina secara sadar. Kenapa kau berzina? Apakah jika bertobat dosa-dosa saya diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak mengampuni dosa syirik, tapi dosa selain itu Allah mengampuni engkau, maka kau mandi tobat. Bagaimana cara mandi tobat? Ada sungai di situ, nyemplung bagusnya. Aku niat mandi tobat. Mandi tobat itu mata mandi wajib, basah semuanya. Mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserah. Kalau kebetulan salto, kepala duluan. Di kamar mandi biasa bisa. Mana yang duluan basah? Terserah. Siram kaki dulu bisa, kepala dulu. Setelah basah kau berwudu, habis itu kau sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ayatnya terserah. Kul sah. Setelah itu salam, kau pun istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku tak layak masuk dalam surgamu ya Allah. Wala aqwa 'ala naril jahim, tapi aku pun rasanya tak kuat masuk neraka-Mu ya Allah. Kau mau masuk surga? Tak layak ya Allah. Kalau gitu kau masukkan neraka, aku tak kuat ya Allah. Jadi kau mau ke mana? Tak jelas kau ni. Saya sudah mulai memperbaiki solat saya, alhamdulillah. Namun saya belum melakukan solat. Namun saya belum melakukan solat taubat. Solat taubat itu sunat, saudaraku. Apakah Bapak bersedia mengimami kami solat taubat? Oh, bahaya nih. Solat taubat itu tak usah berjamaah, kau solat sendiri saja. Nanti balik dari sini, kalau tak ikut pengajian di masjid, nanti malam di Masjid Agung, ya, Masjid Agung ba'da isya. Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Agung. Datang ba'da isya. Tapi kalau bisa solat isyaknya di sana. Kalau mau booking waktu tempat cepat, dah maghrib sudah di sana. Tapi makan dulu. Kalau tidak nanti pas ustaz ceramah, Saya perwakilan dari salah satu tenaga kesehatan. Oh, dokter nih. Kesehatan, ketulisan dokter. Bagaimana hukumnya jika kami berbohong dalam menegakkan diagnosa penyakit agar BPJS pasien bisa dipakai? Karena kalau di IGD rumah sakit hanya kasus emergensi yang bisa ditangani menggunakan atau ada pengantar dari puskesmas. Karena ada dalam peraturan Permenkes. Saya tak berani menghalalkan bohong.
Karena dalam hadis dikatakan ketika Nabi masukkan tangannya ke dalam orang yang berniaga, ya sahibat ta'am, hei pedagang, kenapa ini basah? Kena air hujannya Rasulullah. Kenapa kau buat yang basah di dalam, yang kering di luar? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka bukan golongan kami. Tanya ke ustaz lain, mana tahu dia ada dalil lain. Kalau saya, itulah dalilnya. Bagaimana jika ada hutang-hutang puasa karena haid yang belum dibayar selama bertahun-tahun? Memberi makan anak yatim atau berpuasa? Mesti diqadha. Diqadha, qadha itu diganti, bukan qadha suci. Qadha. Ibu-ibu yang punya utang puasa 90 hari. Loh, kok 90 hari? Pas mengandung anak 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Mau mengganti, lahir pula adiknya. Kalau suami tadi soleh, maka diingatkannya, adinda, kau sudah qadha, gantilah puasamu adinda. Tapi kalau dapat laki Fir'aun, apa wanita makan-makan? Aku puasa bang. Apa puasa-puasa? Mengganti puasa anak kita. Apa puasa-puasa? Ibu harus menjawab, aku puasa nih gara-gara abang. Maka mesti diganti. Cara menggantinya gimana Pak Ustadz? 1 bulan puasa 8 hari, 10 bulan berarti sudah lunas 80 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sebulan 8 hari. Niatnya niat qadha. Yang niat qadha hari Senin dapat pahala puasa. Qadhanya lunas, Seninnya dapat. Itulah indahnya. Oh, tak enak jadi perempuan nih Pak Ustadz ya. Indah jadi perempuan. Tapak kaki di bawah sorga, di bawah tapak kaki ibu. Belum pernah saya baca sorga di bawah tapak kaki ustadz, belum ada. Apa boleh menikah dengan wali hakim sedangkan wali kita masih hidup? Tak bisa. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan saksi yang adil. Wali pertama ayah, tak ada ayah atuk, atuk. Tak ada atuk, abang. Tak ada abang, adik. Tak ada adik, pakcik. Abang ayah. Tak ada abang ayah, adik ayah. Tak ada juga lagi terus perwalian. Saudara dari ayah kita, adik beradik, anaknya, itu bisa. Sepupu, sewali kalau bahasa kampung Melayu kami. Sewali. Tak juga ada sebatang kara, habis semuanya ditelan harimau. Maka walinya wali hakim. Hadisnya, fasultan waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak ada walinya. Ada orang yang tak ada wali, ada, dicampakkannya dalam kardus, letakkan tepi jalan. Namanya siapa? Binti kardus. Ustadz, bagaimana hukum memakai tas dompet yang terbuat dari kulit ular? Macam tak ada aja cerita lain. Kulit ular, kulit buaya, kulit biawak, kulit babi, kulit anjing. Beda antara yang keras najisnya, anjing babi tak bisa sama sekali. Sedangkan kulit sapi, kulit itik tak bisa. Kulit sapi, kulit kambing itu memang bisa disama. Adapun kulit binatang semacam ular, buaya, itu ikhtilaf antar ulama. Ada sebagian mengatakan membolehkan kalau disama, tapi saya lebih condong untuk mengatakan tidak, untuk ihtiyat, lebih hati-hati. Maka lebih banyak lagi. Berapa harga tas kulit buaya? Oh, mahal. Bisa 10 juta, sementara tas yang biasa 2 juta. Pakai yang 2 juta, yang 8 juta sedekahkan ke fakir miskin. Betul? Ini kok gaya-gaya aja. Cantik kulitnya. Iya, buaya nih. Siapa yang nangkap saya? Ustadz, berdosa tak setiap hari di selang waktu diisi dengan game online? Mobile Legend. Mohon pencerahan bagi kami yang kecanduan game ini Pak Ustadz. Orang yang candu game, dia sudah mubazir. Mubazir apa? Mubazir waktu. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir saudara setan. Makanya orang yang habis waktunya gara ini tak lagi digoda setan, karena sesama setan dilarang saling menggoda. Berhentilah kalian, isi dengan aktivitas. Sekali-sekali untuk refreshing, oke. Tapi masih banyak. Bagus olahraga. Olahraga Islam itu apa? 3. Yang pertama, memanah. Yang kedua, berkuda. Yang ketiga, berenang. Berkuda, oh kuda mahal. 1 ekor paling murah 70 juta. Memanah, saya dikasih hadiah oleh sahabat busur panah. Foto saya. Lalu saya buat gambar
WA saya gambar sedang mana, dipanggil mereka Somat Hud. Akhirnya saya ganti gambar lain.